Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera buat kita kembali teman-teman, rekan-rekan, saudaraku dimanapun berada. Kita bertemu kembali di dalam momen yang sangat indah di mana kita akan berbagi, sharing firman Tuhan. Siapa aja yang berkenan, kita boleh menikmati kekuatan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan teman-teman, hari ini saya akan berbicara tentang judul sederhana, ketika keadaan bertambah berat. Ketika keadaan bertambah berat. Pernahkah kita mengalami situasi di mana dari masalah satu bertambah masalah yang lain, dari masalah yang ringan menjadi berat, menjadi semakin berat, keadaan menjadi sangat buruk, tidak terkendali. Bagaimana kira kita menghadapi situasi dan kondisi seperti itu? Mari kita mengangkat sebuah cerita firman Tuhan, kisah iman, kesaksian hidup yang kemudian digubah menjadi Mazmur oleh Daud. Dalam Mazmur pasal 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ayat 2. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Puji Tuhan teman-teman, dalam renungan singkat seri yang pertama saya menyampaikan judul yang saya katakan tadi, ketika keadaan bertambah berat. Ketika keadaan kita bertambah berat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini ketika Indonesia bertambah berat, keluarga kita bertambah berat, hidup kita bertambah berat, rasanya apa yang harus kita lakukan? Daud pernah ada di situasi itu teman-teman. Daud dikhianati oleh anaknya Absalom. Absalom bekerja sama, berkonspirasi dengan teman-teman yang lain untuk menggulingkan bapaknya. Bukan sekedar ingin merampas tahtanya saja, tetapi mereka berniat untuk membunuh Daud. Itu sebabnya mereka mengejar Daud. Itu sebuah masalah yang dihadapi oleh Daud dan ini sudah cukup memukul bagi dia. Tetapi kemudian Daud berkata, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, udah banyak lawannya. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Dalam kondisi dia dikhianati oleh Absalom, bekerja sama berkonspirasi dengan yang lain untuk menggulingkan dan membunuhnya. Tiba-tiba di ayat yang ketiga dia gambarkan lagi, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Oh, masalah bertambah berat, bertambah buruk rasanya. Udah dikudeta, kerajaannya mau dirampas, istananya mau dirampas, dirinya mau dibunuh, dikejar sampai dia harus melarikan diri dari istana. Timbul kemudian banyak orang mengatakan, bagi dia tidak akan datang pertolongan daripada Tuhan. Bukankah ini masalah yang sudah semakin rumit? Masalah satu ditambah dengan masalah yang lain. Udah dia diancam, mau dibunuh, dikejar, lari dari istana. Tambah lagi mendengar orang berkata, Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak akan menolongnya. Dari Allah tidak akan datang pertolongan. Beginilah keadaan hidup terkadang kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Di mana terkadang kita ada dalam situasi seperti ini. Kita merasa keadaan bertambah buruk. Masalah satu tambah masalah yang lain. Pencobaan satu tambah pencobaan yang lain. Lebih berat, makin berat. Lebih buruk, makin sukar hidup ini. Itu digambarkan seperti kesukaran yang dialami oleh Daud. Itu sebabnya orang sering berkata sudah jatuh tertimpa tangga. Oh, masalahnya lebih berat. Orang bahkan berkata sekali lagi, Allah tidak akan menolongnya. Dari Allah tidak akan datang pertolongan. Tapi teman-teman, menghadapi situasi seperti ini, apapun kata orang, bagaimanapun keadaan di luar sana, tergantung kita bagaimana kita menghadapinya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud, saya berharap ini menjadi perenungan kita. Dalam situasi tertekan seperti itu, di mana dia diancam, mau dibunuh oleh anaknya, kerajaannya mau dirampas oleh anaknya, orang-orang yang dulu mungkin menyanjung dia dan menyukai dia, timbul berkata Allah tidak akan menolong dia. Seperti yang dikatakan sekali lagi ayat 3, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak akan ada pertolongan dari Allah. Itu kata orang. Tetapi sekali lagi tergantung kita, bagaimana sikap kita menghadapi situasi dan kondisi hidup ini. Dan lihat apa yang Daud katakan. Ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.
Inilah prinsip hidup yang luar biasa. Tadi judulnya adalah ketika keadaan bertambah berat, ketika keadaan bertambah sukar. Ketika keadaan bertambah berat, bertambah sukar, bertambah buruk, kita harus punya prinsip. Kita tidak boleh diintimidasi, dikalahkan oleh keadaannya makin buruk. Kita harus bangkit dengan sebuah prinsip. Dan prinsip inilah yang coba dibagikan Daud kepada kita. Ketika mendengar orang berkata, Allah tidak akan menolong dia. Ketika lihat situasi bertambah buruk. Meskipun di tengah-tengah pelariannya lari dari Absalom, dia mengubah sebuah mazmur yang sangat indah. Ketika orang berkata Allah tidak akan menolongmu, Allah tidak akan menolongmu. Itu kata orang, terserah apa kata orang. Tapi apa kata kita? Apa kataku? Apa kata Daud? Daud berkata di tengah-tengah pergumulannya makin berat itu, Allah adalah perisai yang melindungi aku. Teman-teman yang terkasih, jadi yang pertama katakanlah perkataan iman pada masalah kita. Katakanlah perkataan iman pada situasi yang buruk, situasi yang berat yang menimpa kita. Apapun kata orang, oh hidupmu sudah berat, hidupmu sudah sukar, hidupmu sudah berantakan. Kamu tidak bisa bangkit lagi, terlalu banyak masalah dan kesukaran. Tapi katakan perkataan iman, Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Itu penting. Masalah ada, persoalan ada, bertambah berat, bertambah buruk. Tapi prinsip kehidupan, prinsip perkataan iman ini penting. Sehingga Daud berkata, apapun kata orang, bagaimanapun situasinya, dia berkata, Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungiku. Yang kedua, dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungiku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. 3 hal dalam mazmur yang luar biasa yang disampaikan oleh Daud di tengah-tengah persoalan. Tuhan adalah perisai bagi dia. Tuhan adalah kemuliaan bagi dia. Dan Tuhan akan mengangkat kepalanya. Maka teman-teman, inilah prinsip yang ada, yang boleh ada pada kita dan ada pada kita semua. Ada pada saya, pada kita semua. Teladan yang disampaikan oleh Raja Daud ketika masalah datang, masalah bertambah berat, masalah bertambah buruk. Yang pertama, katakan perkataan iman, Tuhan adalah perisai yang melindungi kita. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, keluarga kita, bangsa kita, rumah tangga kita, katakan perkataan iman di tengah-tengah masalah kita. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jangan dengarkan apa kata orang, dengarkan kata firman Tuhan. Tuhan perisai bagi kita. Yang kedua, Tuhan adalah kemuliaan kita. Dan yang ketiga, Tuhan yang akan mengangkat kepala kita. Ini apa maksudnya? Perisai adalah sebuah alat untuk melindungi diri. Maka kalau kita berkata Tuhan adalah perisai kita, maka di tengah masalah yang semakin buruk, kita katakan Tuhan adalah perisai yang melindungi keselamatan kita. Yang kedua, dia adalah kemuliaan kita. Apa kemuliaan yang Tuhan percayakan pada Daud? Tuhan percayakan kemuliaan padanya kerajaan. Tuhan berikan kemuliaan padanya jabatan sebagai raja. Kebesaran yang luar biasa. Lalu kemudian di tengah tekanan, Daud berkata, Engkau adalah kemuliaanku. Artinya, kemuliaan dia tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kalau Tuhan adalah perisainya, Tuhan yang melindungi dia, maka kemuliaan pun Tuhan percayakan dan berikan pada yang tidak diambil darinya. Yang ketiga, dia berkata, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Ini artinya apa? Orang kalau kepala tertunduk berarti kalah, berarti menyerah. Tapi kepala terangkat bicara tentang tegak. Kepala terangkat bicara tentang tegar. Kepala terangkat itu bicara tentang kemenangan atas segala sesuatu. Maka teman-teman, di renungan yang singkat seri pertama ini, ketika keadaan bertambah buruk, ketika keadaan bertambah sukar, katakan pada masalah kita, Tuhan perisaiku. Aku tidak perlu mendengar kata orang. Aku tidak perlu mendengar kata orang-orang yang negatif. Aku mendengar kata firman Tuhan dan ku katakan dengan imanku, Tuhan adalah perisai bagiku. Dia yang akan menjaga kemuliaanku. Kemuliaanku tidak bisa dirampas oleh masalah dan persoalan. Dan kemudian akhirnya di tengah-tengah masalah yang sudah semakin buruk, kepalaku akan dibuat tegak oleh Tuhan. Artinya bahwa kita akan melihat ketegaran, kekuatan dan kemenangan Allah berikan buat kita. Sekian renungan singkat pada saat ini. Ini seri yang pertama, kita akan ketemu di hari yang akan datang. Pada seri yang kedua, ketika keadaan bertambah buruk, percayalah Allah perisai yang melindungi kita. Dialah kemuliaan kita dan yang mengangkat kepala kita tegak. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji
bermasmur bagimu, aku bersorak bagi kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat peneguhan firman-Mu pada saat ini. Engkau adalah perisai yang melindungi kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita ketemu pada waktu yang berikutnya dalam momen kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.